Bab 17 masih menyukai Yura. Meski jengkel, tapi Sofika mau juga mengambilkan buah-buahan untuk Yura. Kebetulan di kulkas ada strawberry yang dibelinya kemarin dari supermarket. Silakan dicicipi strawberry-nya, dengan nada jengkel, Sofika berkata. Terima kasih, ini baru sehat. Aku itu tidak suka makan keripik, takut gemuk, ucapnya dengan senyuman yang dianggap Sofika sebagai ejekan. Sofika sampai menahan kesal mendengar kata gemuk. Oh, kalau aku sih suka banget makan keripik. Enggak peduli badanku melar, yang penting bisa menikmati hidup. Makan enak, minum enak, tidur nyenyak, dan sudah laku lagi, dengan senyuman yang sengaja dimanis-maniskan. Sofika bisa melihat perubahan raut wajah Yura, mungkin wanita itu merasa tak senang mendengar perkataannya. Tapi entah bagian yang mana, dia pikir mungkin bagian kata sudah laku. Iya sih sudah laku. Tapi, lelaki itu suka wanita yang pandai merawat diri. Aku punya teman dan istrinya itu enggak bisa merawat diri, hingga akhirnya dia selingkuh, ya nyari yang seger dan lebih cantik gitu, ujar Yura, seolah sengaja mengejek Sofika. Sofika semakin jengkel saja kepada Yura. Bahkan, dia sempat berpikir kalau yang diceritakan Yura adalah tentang dia sendiri dan bisa saja teman lelaki yang dimaksudnya adalah suaminya, Faras. Jantung Sofika seketika berdetak tak beraturan, hatinya berdebar keras. Dia jadi merasa takut dan cemas, andai yang dia pikirkan saat ini adalah kenyataan. Masa menikah baru hitungan hari, sudah diselingkuhi. Mana belum di-unboxing lagi. Dia tidak terima jika harus menjadi janda yang masih perawan. Sungguh tidak ada harga dirinya sekali sebagai wanita bersuami, dia menjerit dalam hati. Apa itu cerita tentang kamu? Sofika sudah siap dengan jawaban terburuk dari Yura, pengakuan Yura sebagai selingkuhan suaminya misalnya. Hah, apa? Enak saja, bukanlah? Yura mengibaskan rambut panjang yang wanginya bisa Sofika cium. Pakai sampo apa dia? Wangi banget rambutnya. Dengan tidak pentingnya, Sofika malah bertanya dalam hati. Dia sampai memaki diri sendiri saat sadar pemikirannya itu. Lalu kamu mau apa kemari? Sungguh tidak sopan pertanyaan Sofika untuk tamu, tapi dia tidak peduli. Dia harus berjaga-jaga untuk menghalau calon pelakor. Apalagi Yura cantik luar biasa, membuat dia sedikit minder. Ya hanya sedikit, karena menurutnya gemuk itu lebih seksi. Yura mendengkus mendengar perkataan Sofika yang menurutnya tidak pantas diucapkan kepada tamu. Aku baru pulang dari luar negeri. Faras adalah teman baikku semasa SMA dulu, ujarnya santai. Masa? Tapi kok kamu enggak diundang kemarin dalam acara reunian suamiku itu? Sofika setengah mengejek. Mungkin, dia tidak tahu kalau aku sudah pulang. Nada bicara Yura masih santai, bibirnya tersenyum manis. Kamu harus tahu satu hal, aku ini adalah tipe wanita idamannya Faras. Dulu semasa sekolah, dia sangat terobsesi kepadaku. Boleh dikata aku ini cinta pertamanya, ucap Yura penuh rasa percaya diri. Mendengar perkataan Yura yang menurut Sofika hanya omong kosong semata, dia jadi merasa kesal. Lalu sekarang mau apa? Sofika sudah berkata dengan ketus. Telepon dia, pasti dia akan langsung pulang untuk menemuiku, dengan percaya diri tingkat dewi, Yura berkata. Mana mungkin, ejek Sofika. Menurutnya suaminya itu gila kerja. Beberapa hari tinggal bersamanya, dia sudah bisa menyimpulkan hal itu. Faras kerap kali pulang malam. Coba saja kalau tidak percaya. Yura kembali berkata, di sela menyuap buah strawberry. Karena ingin mematahkan dan membuat malu Yura, Sofika pun setuju. Dia segera mengambil ponsel dan mulai menghubungi suaminya. Saat panggilan tersambung, Sofika langsung berkata, ada tamu, dia mengaku bernama Yura.
Katanya dia. Sofika terkejut, karena Faras tidak mengatakan sepatah kata pun, akan tetapi pria itu langsung menutup panggilannya. Dia kembali duduk di depan Yura. Bagaimana? Tanya Yura dengan senyuman tersungging, sebuah senyuman yang tidak Sofika sukai. Apalagi saat mengingat reaksi suaminya tadi. Dia tidak tahu apa maksud suaminya, apakah dia senang dan akan langsung pulang untuk menemui Yura, ataukah tidak senang dan tidak akan pulang. Semoga saja yang benar adalah yang kedua. Dia sibuk, sahut Sofika. Benarkah? Tak bisa kupercaya, ujar Yura penuh kekecewaan. Sofika memilih pergi ke kamarnya untuk mandi, karena merasa gerah. Selesai mandi, dia mendengar suara deru mesin mobil dari luar. Dia hafal kalau itu adalah suara mesin mobil Faras. Jantungnya seketika berdetak dengan lemah, dan hatinya seakan tercubit. Artinya, sesenang itulah suaminya. Hingga, dia langsung pulang saat mendengar nama Yura. Terlebih, wanita itu mengatakan tentang masa lalu mereka. Kalau Faras terobsesi kepada wanita itu, dan Yura adalah cinta pertama Faras. Kaki besarnya tak sanggup menopang bobot tubuh. Sofika jatuh terkulai di sisi tempat tidur, saat ini dia masih memakai kimono mandi. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha menenangkan diri. Dia berusaha menetralkan detak jantung, lalu segera memakai pakaian, dan merias diri seadanya. Setelah selesai, dia keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu. Hatinya kembali tercubit saat melihat Faras dan Yura duduk berdampingan dengan jarak cukup dekat. Mereka mengobrol dengan akrab dan saling tertawa bersama. Sofika menatap nanar mereka dengan tangan memegang dinding, agar dia sanggup berdiri dan tidak sampai jatuh pingsan. Ali, nama Ali yang dia ingat saat sedih seperti ini. Dia memutuskan kembali ke dalam kamarnya, lalu menghubungi Ali dengan derai air mata. "Ada apa Vika?" tanya Ali dari balik telepon. "Ada tamu perempuan, cantik, dia sedang bersama Faras saat ini," ucap Sofika. Ali sadar sesuatu, temannya sedang sedih. Dia tahu, Sofika sedang menahan kesedihan. "Jangan buruk sangka dulu, mungkin mereka hanya berteman biasa saja," ujar Ali berusaha memberikan respons positif. Meski di tempatnya berada, sungguh dia merasa kesal kepada Faras, yang secara tidak langsung sudah menyakiti hati Sofika. Tapi, suara Sofika tercekat di tenggorokan. Tampak akrab sekali, lanjutnya dengan sangat pelan. "Aku akan ke sana, akan kulihat sedekat apa mereka." Suara Ali menggebu-gebu. "Tidak usah, aku hanya ingin berbagi kesedihan saja." "Terima kasih, Al," ujar Sofika, beban di hatinya sedikit berkurang. Tapi, Ali menutup panggilan tanpa kata. Sofika hanya mendesah dan menyimpan ponselnya. Dia berusaha mengatur napas, agar tidak terlalu tampak raut sedih dalam dirinya. 5 menit kemudian, terdengar suara pintu kamar dibuka dari luar. Sofika sempat menoleh sekilas. Faras masuk dengan senyuman merekah, dia yakin suaminya itu begitu bahagia bertemu dengan Yura. "Sesenang itu kamu Mas bertemu cinta pertamamu, sampai selebar itu kamu tersenyum," sindir Sofika dengan hati patah berkeping-keping. Rasanya, kepada dirinya saja dia tidak pernah senyum selebar itu. "Apa maksudmu Vika?" Faras duduk di samping istrinya. "Saat tahu dia ada di sini, kamu langsung tancap gas untuk pulang." Sofika tertawa getir. Dia memalingkan wajah ke arah lain, agar Faras tak melihat buliran bening yang sudah menumpuk di pelupuk matanya minta ditumpahkan. "Vika, kenapa bicara seperti itu?" Faras berkata dengan nada tinggi. "Kamu bahkan membentakku." Rasa sakit di hati Sofika semakin bertambah. Faras meremas rambut, dia frustasi dituduh seperti itu. Tapi, dia akui dirinya bersalah. Saat mendengar Yura ada di rumahnya, hatinya begitu menggebu ingin jumpa. Dengan cepat, dia pulang. Dan langsung mengobrol untuk melepas rindu karena bertahun-tahun tidak jumpa. Sampai dia melupakan istrinya. Tak dipungkiri, dia masih menyukai wanita itu.
Meski mereka belum pernah jadian, tapi Yura tahu perasaannya dulu. Dia sempat mengatakan cinta di masa lalu, namun Yura tak pernah menjawabnya sampai saat ini. Sayangnya, saat ini dia sudah menikah. Semakin jauhlah kesempatan bersama dengan Yura. Kecuali, kamu pasti semakin menyesal saja sudah menikah denganku. Setelah kedatangannya kembali, ucap Sofika diiringi helaan napas pelan. Faras diam membeku mendengar perkataan istrinya, soal menyesal tentu saja ada. Bahkan saat sebelum mereka menikah. Pernikahan ini terpaksa demi mendapatkan suntikan dana dari orang tua Sofika, untuk kelancaran bisnisnya yang nyaris gulung tikar. Tak mendengar jawaban Faras, Sofika tersenyum kecut. Dia menganggap bahwa jawaban Faras adalah iya.